Kau angin baru yang sejukkan aku. Setiap kisah memiliki awal ceritanya sendiri, membingkai kenangan manis yang tak mungkin dilupakan. Meski waktu berlalu, meski musim berganti, dan cuaca terus berubah, namun ada satu hal yang tetap abadi dalam hidup, setidaknya dalam hatiku. Dan itu adalah kisah persahabatan. Persahabatanku dengan 4 orang muslimah yang Allah kirimkan dalam hidupku. Dan kini, izinkan aku menceritakan awal kisahku ini kepadamu. Adalah serpihan hidupku, dan inilah cerita tentang kita, karena kita pernah bersama. Kamu sudah mulai siap-siap kan, Mal? Kakak tahu, kamu masih sedih dengan kepergian ibu. Tapi tak baik kalau berlarut-larut seperti ini loh. Iya, Ma. Kamu tahu kan, ini amanah dari ibu. Ibu loh yang mau kamu nerusin pendidikan di sana. Tapi malah ragu, malah juga takut Kak kalau harus tinggal di asrama. Sayang, di asrama itu nggak semenyeramkan yang kamu bayangin. Nanti tuh kamu bakal ketemu sama sahabat-sahabat kamu yang asik. Percaya deh. Iya kalau asik Kak. Kalau enggak, Kan kamu belum coba. Coba dulu dong. Nanti juga kamu bakal tahu, siapa tahu cocok. malah pikir-pikir dulu ya Kak. Udah nggak ada waktu lagi, Mal. Kan kakak udah daftarin kamu ke sana. Kamu udah lihat kan keadaan sana seperti apa? Lagi pula bulan depan sudah mulai loh perkuliahannya. Kamu harus meneruskan hidup kamu. Move on. Ya, pokoknya kita akan support kamu, Mal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Mala ya? Iya, kamu Mala. Yuk masuk. Gue Dina. Kok kamu tahu aku Mala? Gue jago nebak loh. Kamu pasti bintangnya Sagittarius, ya kan? Kok bisa tahu? Iya dong, gue kan bisa baca pikiran. Aku juga tahu kamu malah. Kamu lahir di tanggal 12 Desember kan? Kenalin, aku Rara. Kelihatannya kamu wanita yang baik dan hebat deh. Hai Mala, anak Bandung ya? Kenalin, Siska. Masih bingung ya? Tuh, cek dinding. Selamat datang Mala. Semoga kamu betah ya tinggal sama kita. Berbaris. Perkenalkan, nama saya adalah Siti. Lengkapnya Siti Security. Kalian bisa panggil saya Miss Siti. Dengarkan,
saya akan memberitahu kalian tentang peraturan yang berlaku di asrama ini. Ajudan, kalian harus ingat, setiap pelanggaran ada konsekuensinya, ada hukumannya. Dan saya ingin memberitahu kalian soal pacaran. Jika ketahuan pacaran sebanyak 2 kali, maka Anda harus siap untuk dikeluarkan. Dan teman sekamar kalian juga akan kena hukuman. Maka dari itu, jika kalian ingin selamat, kalian harus saling mengingatkan. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam. Rame ya. Nggak mau mutualan sama aku apa ini semua? Hei, kamu siapa anak gadis? Perkenalkan, nama saya Mina Putri Aisyah, Bu. Panggil saya Miss. Baik, Miss. Kenapa terlambat? Macet, Miss. Klise. Dari mana asal kamu? Ciamis, Miss. Kenapa kalian tertawa? Apanya yang lucu? Bohong kamu. Logat begini bilang dari Ciamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la takdobu walakal jannah, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Mina, kamu mau saya hukum? Miss, ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Hud ayat 18, ala laknatullahi ala dzalimin. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Sudah. Pokoknya, kalau ada yang melanggar peraturan, N. Pasukan, ayo pergi. Wah, keren banget. Ya ampun, mantep. Aku ke toilet dulu ya. Telepon Kisaha sih. Guys, sini deh. Sini. Lihat. Ada apa? Mala, maaf ya. Kita mau tanya, kamu punya pacar ya? Langkahku terhenti karenamu, dan aku terdiam tanpamu, seolah alam pun bercerita. Gini Mal, kita mau cari jalan keluar. Kita sengaja kumpulnya di sini biar lebih bebas aja ngobrolnya. Udah berapa lama sih kamu pacarannya, Mal? 2 tahun. Yaudahlah, kalau menurut gue mah ya gak apa-apa lah, Mal. Asal jangan ketahuan, oke? Hus, gak apa-apa gimana toh maksudmu itu? Maaf ya Mala, maaf banget. Bukan maksud aku menggurui. Wala takok robu zina. Jangan kamu mendekati zina.
karena itu perbuatan buruk dan keji. Gini ya Mal, pertama ini soal peraturan di asrama. Kamu udah tahu kan apa kata Miss Siti? Kedua, ini soal masa depan kamu. Kalau boleh aku sumbang saran sih, lebih baik kamu jadi singgelilah dulu aja kayak kita. Hah? Kita? Kalau gue mah karena emang belum laku aja. Singgelilah gue mah. Singgelilah. Singgelilah itu bahasa kekiniannya jomblo itu kan? Iya, kayak kata si Kang Abai. Si Kang Abai? Tukang pijit? Bukan, tukang cendol. Yang serius dong. Jadi target nikah kamu kapan, Mal? Belum tahu sih. Ya udah, kalau gitu lebih baik jadi singgelilah dulu aja sambil kita bikin target rencana menikah. Nanti perjuangkan cinta kita ketika kita sudah benar-benar siap dan dekat dengan target menikah. Bisaan si Rara. Pantes kamu, Ra. Jadi tukang obat. Betul itu. Apalagi perempuan zaman sekarang itu ya banyak yang jadi korban pacaran. Sampai-sampai jadi korban perzinahan. Ih, ngeri. Soalnya perempuan itu susah loh ngendaliin perasaan. Ya, baperan. Kalau kata anak Twitter itu bucin itu loh ya namanya. Oh, nah itu banget. Tuh, Mal, dengerin Mamah Dedeh dari Tanah Jawa. Laksanakan. Jadi malah harus putus gitu? Bukan putus, Mal, tapi lebih mengikhlaskan. Eta putus-putus keneh ada. Insya Allah, Mal. Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berhijrah. Nah, itu pas banget. Semangat ya, kamu bisa. Assalamualaikum. Dewa. Kamu kenapa sih? Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada minta putus. Jangan bilang karena BPJS naik loh ya. Apa hubungannya? Justru itu, kamu gak ada minta putus. Pertama, karena memang peraturan di asrama gak boleh pacaran. Terus? Iya, itu udah cukup kuat kan alasannya. Itu kan bisa diakalin, kita bisa diem-diem kok. Tapi Allah tahu, Allah Maha tahu. Aneh kamu. Aku gak aneh, aku justru semakin normal. Oh, maksud kamu hubungan kita selama ini gak normal, Ana? Aku gak normal gitu? Menurut pemikiran aku saat ini, enggak. Kenapa? Coba kamu jelasin sama aku. Normal manusia itu diukur saat dia mau nurut sama yang telah menciptakan. Semakin nurut, ya semakin normal. Iya, terus mana perintah buat putus? Gak ada kan? Dewa, perintahnya udah jelas. Dua insan yang saling mencintai itu ada dalam pernikahan. Memangnya kamu sudah siap menikah sekarang? Iya, belum sih. Tapi aku serius sama kamu, An. Aku juga belum siap menikah. Jadi, kalau kamu memang serius cinta sama aku, kasih aku sekarang. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam. Terpisah, namun Allah meridhoi. Biarkan cinta terputus, tak ku miliki, namun Allah meridhoi. Di atas sajadah ini ku tuliskan nama. Kamu kenapa kesini? Buat kamu pikir, gue ada kamu juga kesini. Maksud kamu apa? Ya kan aku peduli sama kamu.
Maaf Dewa, tapi keputusan aku tuh udah bulat. Oke, fine, kita putus. Tapi aku mohon sama kamu. Mal. Dewa, aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi Allah jauh lebih sayang aku daripada kamu. Dan Allah juga sayang kamu lebih dari siapapun. Pokoknya, aku mau putus. Sejati bilakah saatnya nanti Allah meridhoi kita akan dipersatukannya di atas sajadah ini ku tulis kenangan ku cinta yang sejati di atas Nih, apa maksudnya ini? Kamu mendapatkan SP1 karena melanggar peraturan. Dan teman-teman kamu kena hukuman membersihkan kamar mandi karena kelalaian kamu. Oke, sekarang kamu boleh pergi. Mengasah kali-kali idenya, Mal. Ya Allah, badan rasanya riksek nyikat WC. Gak apa-apa lah, olahraga. Iya, lagian seharusnya itu nggak dihukum loh. Karena mutusin pacar sama pacaran kan beda. Gak apa-apa udah terjadi. Maaf ya teman-teman. Santai, Mal. Begitulah hukum kita. Sering tak adil pada yang kecil. Oh, padahal pemimpin yang adil itu jaminannya surga loh, guys. Oh bau ya? Sepertinya ada anak so cantik nih sama teman-teman yang baru dihukum. Kasian ya. Kamu ngomong apa sih? Kalian pernah gak sih ngerasain kepala kena panah? Udah, gak usah dilayanin ah. Kamu ngajak panahan sama aku. Udah yuk, ke kantin aja. Kenapa? Nanti dulu deh. Ayo. Anak STM harus berani dong. Udah. Apa jadi bertengkar sih? Lo diam aja deh. Mendingan urusin dia tuh pacar lo. Dasar bucin. Sorry Sil, kayaknya kamu udah keterlaluan deh. Kita hidup di akhir zaman, di mana fitnah dan hoaks merajalela. Saat ini globalisasi informasi takkan terelakkan lagi. Media massa bisa menipu dan ini bisa menimbulkan peluang ataupun tantangan bagi dakwah Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan media massa untuk aktivitas dakwah. Apa saja? Dari mulai YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, blog, website, dan lain-lain. Bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu indah, Islam itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Caranya bagaimana? Kita ajarkan mereka dengan keterampilan, dengan kreativitas yang selama ini kita pelajari.
ilaha illallah. Aduh Gusti, ya Allah Mina, kaget ih, kesel gangguin aja. Lah wong kamu sih kepedean ngelamun terus. Nggak mungkin Ustadz Hasyim itu milih kamu. Ustadz Hasyim itu loh Ustadz, ya milihnya Ustadzah. Seperti Eits, tidak semudah itu Ferguson. Belgedes kamu itu gangguin aja ya. Pokoknya Ustadz Hasyim itu milikku. Ya ndak bisa milikku. Ya milikku. Milikku. Dengerin ya. Apa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turjangul umur. Artinya kepunyaan Allah lah di langit dan di bumi, dan akan dikembalikan kepada Allah lah segala urusannya. Jadi Ustadz Hasyim itu miliknya Allah. Yaudah deh, iya. Tapi nikahnya tetap sama aku. Ngeyel terus kamu ini. Biarin. Kalian berisik tahu nggak? Ya Allah, ini yang lagi bertengkar kedengeran sampai luar, lo malu. Dasar ibu-ibu. Ini nih ada ustazah ngomong Ustadz Hasyimnya direbut. Kutuk. Kamu dari tadi yang ngeyel. Nggak mungkin juga toh Ustadz Hasyim itu suka sama kamu. Biarin, lagian ya kalau sama kamu udah pasti dia gak bakalan mau. Apa sih? Ada apa sih ribut-ribut? Ini ada yang rebutin Ustadz. Kalian itu jangan kegeeran. Paling juga Ustadz Hasyim maunya sama Mala atau Rara. Udah, daripada mikirin jodoh, mending kita bikin rencana masa depan yuk. Kan belum target menikahnya sekarang. Betul tuh, kan katanya suruh jadi singgelilah dulu. Cie, yang baru putus nih. Ini jangan diungkit-ungkit. Tahu gak apa yang sekarang sedang aku pikirin? Menikah Cita-cita. Boleh nggak sih seorang muslimah itu punya cita-cita kayak cowok-cowok gitu? Menarik. Gimana kalau sekarang kita bikin muslimah mastermind session? Apaan? Kalian ikut aku sekarang. Malah kemana toh? Toilet. Guys, sambil nunggu Mala, kira-kira kita namain apa ya grup kita ini? Iya ya, apa ya? Pokoknya ya, kita itu jangan sampai kalah tuh sama si geng Princess Balakucukrut itu. Dina. So, ada ide? Gak tahu nih. Club, no idea. Aku punya ide guys. Ini bagus sumpah. Kita ambil aja dari Al-Quran. Anissa artinya perempuan. Sama kayak kita itu loh. Halo my sister Lila. Seru banget nih kelihatannya. Nah, tadi kamu bilang apa? Seru banget kelihatannya. Bukan yang itu, kata-kata di belakangnya loh. Lah apa sih? My sister Lila. Nah, namanya bagus ya, Sister Lila. Setuju. Sister Lila, persahabatan dan persaudaraan muslimah karena Allah. Keren tuh, bungkus. Si cantik pinter banget sih milih kata-kata kamu tuh. Gemes. So, sekarang kita mending resmikan dulu nama kita ya. Nama mastermind kita adalah Sister Lila. Jadi, mastermind session adalah waktu kita untuk bertukar pikiran. Membahas hari ini juga masa depan. Oke, terus? Ya, kita akan membahas tentang salah satunya tadi yang ditanyakan Siswa. Boleh gak tuh muslimah punya cita-cita? Menurut Mala sih boleh. Karena Mala juga punya cita-cita. Menurut aku juga boleh sih. Karena seorang muslimah itu harus punya peranan dalam kehidupan.
Bagus. Menurut Dina gimana? Boleh dong. Lagian ya, zaman sekarang itu muslimah udah pada hebat-hebat. Ada yang jadi produser, penulis terkenal, dokter, pokoknya macam-macam lah, ya kan? Ya, betul-betul. Menurut Mina? Ya, Islam itu tidak melarang perempuan memiliki cita-cita. Tapi tetap kita harus ingat, Islam mengingatkan kita akan kodrat dan fitrahnya perempuan sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya kelak. Setuju. Yang disampaikan Mina itu betul sekali. Sekarang giliran aku ya. Aku pikir muslimah itu harus punya cita-cita, tapi dengan tidak melupakan fitrah, kodrat, dan peran utamanya sebagai seorang muslimah, juga sebagai rahim dari kehidupan. Karena peran ini hanya kita yang pegang. Kita semua adalah rahim kehidupan, tempat asal manusia berawal. Kita adalah darah yang mengalir untuk anak-anak kita nanti. Ya, rahim kehidupan. Sebagai istri dan ibu adalah peran yang diberikan oleh Allah untuk kita. Lalu bagaimana nih dengan suami yang gak setuju nih dengan impian kita? Nah, betul tuh kata Siska. Prinsipnya laki-laki adalah kepala keluarga. Laki-laki itu pemimpin keluarga. Jadi kita akan selalu butuh akan ridho dan izin dari suami ketika kita ingin melakukan sesuatu, termasuk cita-cita. Cita-cita kita akan menjadi bagian dari program keluarga atas izin dan ridhonya suami. Caranya agar suami mau mendukung cita-cita kita itu gimana ya? Yo nanti nikah sama suami yang soleh, gitu loh Din. Iya, itu salah satunya. Plus harus ada yang namanya komunikasi. Jadi dari sekarang kita harus punya peran dan cita-cita agar bisa disampaikan dalam program kehidupan nanti. Dengan catatan, kita harus tetap mengutamakan apa yang Allah sudah titipkan untuk kita, yaitu untuk menjadi rahim kehidupan. Menjadi istri yang solehah dan menjadi ibu yang tangguh untuk anak-anaknya. Semua keren. Jadi cita-cita kamu apa, Ma? Bismillah, malah pengen jadi jurnalis dan penulis terkenal. Bismillah, aku adalah womanpreneur sukses. Mi, atau memandang nasional dong. Perkenalkan, saya Ustazah Mina. Kalau aku, insya Allah akan menjadi seorang aktivis yang membela hak-hak muslimah sekaligus menjadi motivator bagi para muslimah. Yaudah yuk, sekarang kita berdiri dan ulurkan tangan kalian semua. Demi agama, bangsa, dan cinta untuk muslimah di seluruh dunia, Sister Lila! Cerita yang kita tulis bersama, simfoni penuh sukacita, cerita perjuangan generasi Hawa, madrasah penuh cinta. Menjadi muslimah adalah kebanggaan, karena ku rahim kehidupan. Menjadi muslimah adalah peran Tuhan, pembangun peradaban. Oh muslim
Tersenyumlah, bersatulah, menggapai bintang. Sistelilah, ikuti hatimu, terus bergeraklah. Suarakan mimpimu karena cintanya. Karena cintanya. Ikuti hatimu, terus bergeraklah. Suarakan mimpimu karena cintanya telah membangkitkan semua potensimu dan harapanmu. Yakinkan hatimu, lalu berlarilah. Gelorkan semangat, gapai ridhonya. Bersama berkarya, raih prestasimu. Alhamdulillah, udah 3 tahun kita di sini. Setiap dari kita sudah banyak mencapai kemajuan. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi kompetisi Raya Muslimah, gelaran paling bergengsi di kampus ini yang hanya diadakan selama 3 tahun sekali. Gimana? Kalian siap? Siap dong. Memanah itu seni menahan emosi dan mengatur fokus. Boleh pinjam Bu Sore? Ya. Sudah bagus nih. Sepertinya kamu berbakat. Tapi harus lebih bisa menahan emosi supaya nggak terlalu ambisius. Siap. Latihan terus ya. Ya, siap insya Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Siska, mimpi apa kamu semalam Sis? Sampai disamperin Ustadz Hashim. Beruntung banget tahu. Subhanallah ya, Ustadz Hashim bisa memanah. Suami idaman. BTW, kok Ustadz Hashim belum menikah ya? Padahal kan pasti banyak idolanya. Ya mungkin nunggu aku lulus. Jangan GR. Biarin. Udah, gak usah berantem. Udah, aku mau latihan dulu ya. Beberapa hari lagi loh ini kompetisinya, oke? Semangat ya Sis ya. Semangat ya. Good luck ya. Bye. Nah. Lihat Sis. Gini loh teman-teman. Aku pernah dengar ya, katanya nih Ustadz Hashim itu udah pernah ta'arufan, bahkan udah sampai khitbah dengan salah seorang alumni STM yang katanya nih dulu itu menjabat sebagai ketua organisasi gitu. Tapi beberapa minggu gitu sebelum pernikahan mereka, katanya nih Ahwat itu meninggal dunia karena kecelakaan. Pokoknya kasihan banget deh. Innalillahi, mencintai kehilangan, guys. Oh, kasihan ya. Mudah-mudahan Ustadz Hashim dapat pengganti yang lebih baik dari Allah. Amin. Dan itu adalah aku. Amit. Udah. Tuh liatin Siska. Iya bener. Bismillah, semoga menang. Teman-teman, antar pasang ini di mading yuk. Yuk, antar Mala yuk. Ayo. Insya Allah, kamu bakal menang, Mal. Ya dong, blogger terkenal kita.
Anak so cantik, kamu itu gak akan menang. Catat ya kata-kata. Jadi, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia berkhianat. Semoga kita semua dapat terhindar dari sifat orang munafik. Islam sangat memuliakan perempuan. Karena perempuan adalah rahim kehidupan. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika sahabat bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku cintai?" Kemudian Rasul menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa ya Rasul?" "Ibumu." "Lalu ibumu." Kemudian Rasul menjawab, "Bapakmu." Begitulah cara Islam memuliakan perempuan. Dan untuk juara 2, Badriah. Dan untuk juara pertama yaitu Mina Siti Aisyah. Satu, dua, tiga. Produk kami memiliki keunggulan dari sisi bahan yang nyaman dan juga awet dipakai, serta desainnya kami adalah sahabat para muslimin. Insya Allah, sebagian keuntungan dari bisnis kami ini akan disalurkan melalui program pemberdayaan muslimah di Rumah Zakat Indonesia. Maaf, saya tidak setuju dengan tuduhan bahwa Islam membatasi para muslimah untuk berkarya. Islam tidak pernah membatasi muslimah untuk berkarya, apalagi melarangnya. Islam hanyalah memberi panduan kepada muslimah yang ingin berkarya agar mereka tidak lupa dengan fitrah dan peran mereka sebagai seorang istri dan seorang ibu. Sekarang bayangkan, dunia tanpa seorang ibu yang cakap dan penuh kasih sayang untuk mendidik anak-anaknya. Bayangkan rumah tanpa istri yang taat kepada suaminya. Yang ada hanyalah kerusakan dan kekacauan yang akan terjadi. Sekarang mari kita lihat kepada sejarah Islam pada zaman dahulu. Ada Bunda Khadijah, Bunda Maryam, Fatimah Az-Zahra, dan juga Bunda Aisyah. Mereka semua adalah peran yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai tauladan untuk para muslimah di akhir zaman ini. Juara pertama diraih oleh Rara Basyari. Kita bangga sama kamu. Besok giliran Siska nih yang beraksi. Bukan aku aja kan? Iya, kita semua. Ada lomba outboundnya juga untuk tiap grup. Sister Lila wajib menang. Harus. Ngomong-ngomong, malah pengumuman lomba penulisan kapan ya? Katanya sih 2 hari lagi. Insya Allah kamu pasti menang, Ma. Amin, insya Allah. Doain ya. Amin. Udah tidur. Besok sekalian kita camping kan? Jangan lupa berdoa. Bismillah. Allahumma jani besyaitona wa jani bi syaitona maruzaqtana. Itu doa apa? Nanti kamu juga tahu kok. Kau harus berani untuk kuatkan hati. Pastikan kau tersenyum untuk yakinkan dirimu.
Pastikan kau tersenyum untuk yakinkan dirimu. Percaya untuk maju, jangan ada ragu. Tunjukkan potensimu, lakukan mimpimu. Aksi nyata untuk melangkah, karena kamu muslimah. Muslimah berdaya, tampil dengan karyanya. Peduli kepada sesama, gapai cita dan cinta. Muslimah berdaya, tampil dengan hijabnya, yang taat kepadanya. Yang cantik karena hatinya. Yeah, yeah, yeah. Percaya untuk maju, jangan ada ragu. Tunjukkan potensimu, lalu gapai mimpimu. Buktikanlah dan yakinlah, karena kamu muslimah. Muslimah berdaya, tampil dengan karyanya. Peduli kepada sesama, gapai cita dan cinta. Muslimah berdaya, tampil dengan hijabnya, yang taat kepadanya. Yang cantik karena hatinya. Semuanya tetap mendoakanmu. Tersenyumlah, semangatlah, sisterlah bersamamu. Buktikanlah dan yakinlah, karena kamu muslimah. Muslimah berdaya, tampil dengan karyanya. Peduli kepada sesama, gapai cinta dan cinta. Karena hatinya. Yeah, yeah, yeah. Alhamdulillah, sapu bersih. Kita semua juara. Hebat kamu Siska, Masya Allah. Alhamdulillah, berkat doa dan dukungan kalian. Iya, luar biasa ya Arjuni kita ini. Mantap. Betul. Cocok ini jadi atlet kamu. Keren. Insyaallah. Mal, Nandi Mal. Assalamualaikum Dewa. Ada apa? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu kenapa kesini? Emang nggak boleh ya? Seharusnya enggak. Ma, selama ini aku nggak bisa ngelupain kamu. Maaf Dewa, gak seharusnya kamu ngomong kayak gitu. Kenapa sih, Mal? Kita nggak bisa kayak dulu lagi? Ya karena aku gak mau pacaran. Kamu udah tahu kan? Oke, kita nggak usah pacaran. Aku nggak minta kamu jadi pacar aku. Tapi aku mohon, aku mau komitmen sama kamu. Kalau kita udah lulus nanti, aku segera lamar kamu. Dewa, gak ada komitmen, gak ada ikatan sebelum pernikahan. Maaf, aku gak bisa. Ya kalau aku masih nungguin kamu gimana? Dewa, lebih baik kamu fokus memantaskan diri. Kamu berubah, kamu hijrah. Kamu harus ikhlas. Karena hubungan kita hanya Allah yang tahu. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mal, kamu kenapa? Kok sedih? Jadi
Tadi itu Dewa datang minta balikan. Katanya sih komitmen gitu. Kesini? Ya ampun, nekat amat itu anak. Iya, dia emang orangnya nekat. Gimana? Kamunya mau gak? Awas lo yo kalau sampai mau. Cowok maksa, cocok. Emang janji itu apa? Obat. Jamu Din. Yo, jamu Din. Jamu itu loh. Jamu lemah syahwat itu loh. Oh. Terus kamu mau? Enggak dong. Kan kita sama-sama udah paham. Aku tolak aja. Alhamdulillah. Ya. Kok kamu kecewa gitu toh? Ya dong, kan sayang Dewa kan ganteng. Emang kalau cari jodoh itu dari gantengnya aja ya? Enggak juga sih. Yaudahlah, lagian ya, aku yakin nih di antara kita semua kamu pasti yang dapet jodoh duluan. Kamu kan cantik dan orang yang lebih ganteng dari Dewa pasti banyak yang ngantri sama kamu. Iya, enggak kayak kita. Aku maksudnya aku. Untung aku cantik ya. Alhamdulillah. Ampun ya. Pede. Gimana kalau kita sepakat buat gak bandingin satu sama lain dari fisik? Karena kecantikan yang hakiki itu gak seperti yang digemborkan di iklan-iklan produk kecantikan. Betul apa kata Mala. Rupa itu adalah hadiah dari Allah yang Allah kasih kepada kita untuk kita jaga dan kita terima. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu nilai ketakwaan. Bukan begitu, Ustazah Mina? Nah, masuk ini. Nilai ketakwaan yang mewujud pada akhlak dan amal kebaikan sesama manusia. Juga mewujud pada prestasi dan kreasi. Juga mewujud pada kecintaan pada suami. Seperti sama Ustadz Hashim. Oh my god. Kamu tuh kapan toh Din tobatnya? Ustadz Hashim itu lo milikku. Ya, gak menang. Hah? Gak mungkin. Kamu seharusnya menang loh. Kok bisa gitu? Jurinya minta dirugiah iki. Kok gue mencium bau-bau yang aneh ya? Apa gue bilang? Gak bakal menang kan? Udah, gak usah diladenin. Assalamualaikum, Dek Mala ditunggu di ruang Miss Siti sekarang juga ya. Mala, kamu percaya Allah Maha Melihat? Percaya, Miss? Kamu tahu kesalahan kamu apa? Tidak tahu, Miss. Astagfirullahaladzim, Mala. Jangan kira karena sedang acara lomba di luar lingkungan kampus, kamu bisa bebas pacaran dan kami tak bisa mengawasi ya. Maksud Miss apa? Kamu berani menyangkal. Meski Miss tak mengirim intel dan ajudan kemarin ketika acara, tapi Miss punya informan. Lihat foto-foto ini. Lihat. Kejadiannya 2 hari yang lalu, pukul 2 siang, lebih 20 menit. Begini, Miss. Jangan berani menyangkal. Titik. Bukti ini sudah lebih dari cukup. Dengar. Ini sudah keputusan kami. Karena ini kesalahan kedua kamu, Mala. Jadi, kamu harus menerima hukuman. 1. Kamu didiskualifikasi dari lomba menulis.
Kamu sudah lihat kan hasil lombanya? 2. Kamu dan teman sekamarmu akan dihukum membersihkan toilet setiap hari selama 1 minggu. Dan 3, minggu depan kamu akan disidang. Kamu akan didakwa dengan hukuman terberat, yaitu dikeluarkan dari kampus. Hah? Kok gitu, Mi? Ini sudah peraturan kampus. Sekarang kamu boleh keluar. Sahabat terbaik, tetaplah tersenyum meski hatimu terluka. Aku ada untukmu di dalam kesedihanmu, tak akan pernah meninggalkanmu. Sahabat itu seperti bintang, tak selalu terlihat, tapi kamu tahu dia selalu ada di sana untukmu. Duhai sahabat terbaik, tetaplah tersenyum meski ujian melanda. Aku ada untukmu, menemani kesulitanmu. Ku akan terus menguatkanmu. Sahabat itu seperti bintang, tak selalu terlihat, tapi kamu tahu dia selalu ada di sana untukmu. Sahabat itu seperti bintang, tak selalu bersinar, tapi kamu tahu dia selalu ada menyinari hatimu. Sadaqallahul azim. Apapun yang terjadi besok, kamu harus tetap kuat, Mal. Kamu harus berani bicara, menyampaikan kebenaran versi kamu sendiri. Ya, betul. Jangan terlihat lemah di hadapan Miss Siti. Bismillah, insya Allah Mala bakalan kuat. Aku yakin kamu pasti bisa, Mal. Semangat ya. Ya, pokoknya kita akan doain kamu. Berkah Al-Quran One Day One Juice, insya Allah masalah apapun pasti akan terselesaikan. Makasih ya, berkat kalian semua, Mala merasa kuat menghadapi ujian ini. Jikalau kemungkinan buruk yang terjadi, kamu harus tetap menegakkan wajahmu, menunjukkan kekuatanmu. Iya, karena kuliah di sini itu bukan tujuan akhir kita kan? Ya, betul. Karena kita punya impian besar dan cita-cita besar yang akan dan sedang kita perjuangkan. Benar, kita juga punya Allah, Sang Maha Penentu Keputusan. Jadi, apapun yang terjadi besok, kita akan menghadapinya bersama-sama. Seperti janji kita dulu, bahwa kita akan selalu bersama, membersamai setiap langkah perjuangan kita. Untuk saling merasakan kepedihan yang sama. Untuk saling menguatkan satu sama lain. Dan untuk mendoakan satu sama lain. Untuk menjaga persahabatan kita, sampai kapanpun usia kita nanti. Yaudah, yuk sekarang kita berdiri yuk. Untuk agama, untuk bangsa dan negara, untuk para muslimah pejuang di seluruh dunia, untuk cinta dan kemanusiaan, Sister Lillah, Sister Lillah, Allahu Akbar.
Mala, kamu didakwa dengan hukuman terberat, yaitu dikeluarkan dari kampus. Di sini selain saya, ada pimpinan kampus. Silakan, sampaikan pembelaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya dihukum atas sebuah tuduhan yang keliru. Untuk Bapak Ibu ketahui, ya, sebelumnya saya memang memiliki seorang pacar. Tetapi setelah bertemu dengan teman-teman saya yang selalu menasihati saya mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan pacar saya. Namun, dia tidak mau menerima dan terus berkali-kali datang ke sini untuk menemui saya. Dan saya terus menolaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya belajar banyak hal. Di sini saya bertemu dengan teman-teman yang seperti keluarga sendiri. Di sini saya bercita-cita dan lebih dekat lagi dengan Allah. Apapun keputusannya hari ini, putuskanlah dengan adil. Karena saya tahu mimpi-mimpi saya tidak akan berhenti dengan keputusan Bapak Ibu hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Mala anakku, seminggu ini kami sudah melakukan investigasi terkait kasus ini. Dan kami mempertimbangkan argumen Dek Mala yang Dek Mala sampaikan. Atas dasar prestasimu selama ini, bakat khususmu yaitu dalam kepenulisan, maka kami berharap Dek Mala menggapai cita-citamu untuk mendirikan media online khusus untuk para muslimah yang akan menjadi panduan bagi para muslimah yang lainnya dalam melawan tantangan zaman pada saat ini. Dengan ini, kami memutuskan untuk membebaskanmu dari segala tuduhan. Jadi, gimana Mal keputusannya? Gimana ya? Alhamdulillah. Tepuklah pundaku, ingatkan aku, pinjamilah pundaku, kuatkan langkahku. Tetaplah kita bersama hingga kita di surga. Kau tahu aku ampun
Tetaplah kita bersama hingga kita di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sister Lillah, aku Rara. Kalau di film ini kamu lihat persahabatan muslimah yang saling mendukung satu sama lain, sekarang giliran kamu untuk mewujudkannya. Kalau di film ini kamu lihat para muslimah berjuang memberdayakan potensinya, sekarang giliran kamu untuk belajar dan mengembangkan potensi yang kamu miliki. Mau menjadi muslimah penuh karya dan prestasi? Mau punya sahabat dan grup mastermind muslimah yang sevisi semisi dengan value Sister Lillah? Yuk bergabung menjadi member Sister Lillah. Bersama kami berproses dalam gerakan muslimah berdaya, muslimah berkarya. Di sini kamu bisa belajar untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki. Di sini kamu bisa aktif berkarya bersama kami dan sahabat muslimah lainnya yang sevisi. Dan di sini kamu bisa menemukan dan mewujudkan persahabatan karena Allah untuk saling mendukung dalam menggapai cita dan cinta. Kami nantikan kehadiranmu ya para Sister Lillah. Info lebih lanjut bisa hubungi contact person yang ada di bawah ini ya. Sister Lillah, sebuah cerita yang bagiku teramat indah. Inilah kisah kami, perjuangan muslimah menggapai cita dan cinta. Terkait cita-cita, kalian sudah tahu kan cerita kami berlima? Nah, sekarang terkait cinta. Biar ku ceritakan. Kartu undangan yang kupegang ini adalah kartu undangan pernikahan Siska. Siska menikah dengan atlet SEA Games bulu tangkis, yaitu Muhammad Ihsan Maulana. Mereka berkenalan tahun lalu ketika event SEA Games. Keduanya menyumbang emas untuk Indonesia loh. Hebat kan? Lalu, bagaimana dengan yang lain? Penasaran? Biar ku ceritakan satu persatu. Dari Mina dulu. Setelah menjadi seorang ustazah yang gak pernah sepi panggung, bahkan beberapa kali pernah diundang mengisi acara di televisi lokal, Mina akhirnya dipinang oleh seorang pengusaha bernama Mas Purnomo. Mereka ketemu di Singgilillah Akademinya Kang Abai loh. Berikutnya adalah Dina. Dia akhirnya menikah dengan fotografernya sendiri, Kang Ferdi namanya. Seorang lelaki super kalem. Beda banget deh dari Dina. Dari partner kerja di usaha hijab Sister Lillah series, tumbuh benih-benih cinta. Masya Allah banget ya. Lalu berikutnya, Rara. Kamu pasti super kaget, gak menyangka. Rara menikah dengan Ustadz Hashim. Jadi ternyata Ustadz Hashim itu sudah mengagumi Rara sejak kuliah dulu. Tepatnya jatuh hati saat Rara menang lomba debat muslimah. Ustadz Hashim jatuh cinta dengan sosok Rara yang cerdas, aktif, dan memiliki visi dakwah yang sama dengannya. Kira-kira setahunan setelah kami lulus, Ustadz Hashim langsung mengajak Rara menikah tanpa ta'aruf dulu loh. Langsung datang ke rumah menemui keluarga Rara. Mungkin karena Ustadz Hashim udah pengen buru-buru nikah kali ya, atau karena takut kehilangan lagi. Wallahu a'lam. Aku seneng banget melihat semua sahabatku bahagia, berhasil menemukan jodoh dunia akhirat mereka. Dan aku, bagaimana dengan kisah cintaku? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, hai. Kalian pada janjian ya? Iya dong. Nih, kita bawain ini buat kamu. Apa nih? Wah, makasih ya. Ayo, masuk.
Mal, Kak Danu kemana? Lagi traveling ke Korea. Oh, sendirian dong. Ya, mulai lagi deh. Yes, sensi. Makanya Tomal, kamu itu buruan nikah, biar jodohmu itu nggak dipatok ayam. Kok dipatok ayam? Kan malah yang bangun duluan sebelum ayamnya bangun. Emang Mal, itu si Kasep yang dulu ngejar-ngejar kamu itu nggak pernah ngehubungin kamu lagi? Dewa? Gak lagi tuh. Terus kamu nggak ada usaha gitu untuk ngehubungin dia duluan? Sepertinya nomornya udah ganti. Akun sosmednya juga udah gak aktif. Mungkin dia udah nikah sama orang lain. Lah ya sudah wes Mal, ikhlasin aja. Tapi menurut feelingku sih, kamu bakal cepet-cepet nyusul. Percaya deh. Ya, feelingku juga kayak gitu sih. Amin. Oh ya Siska, gimana persiapan semuanya? Alhamdulillah udah beres. Diurus nih sama Dina Wedding Organizer. Pokoknya ya 90% endorse lah, pengantin tahu beres aja ya. Alhamdulillah. Gimana? Deg-degan gak? Banget. Pokoknya ya, kamu nanti tuh jangan lupa minum jamu. Kalau ramuannya beres deh, aku nanti yang buatin. Biar gereng. Oh iya, malah ini ada novelnya dari Kang Abay yang terbaru. Judulnya Cinta Aurora. Kembarannya cinta dalam ikhlas. Kamu bukannya mau baca kan? Masya Allah, kok kamu bisa dapat duluan? Aku dikirimin langsung sama penerbitnya. Mereka pingin aku buat ya kasih testimoni gitu. Kalau gitu aku pinjem ya. Boleh lah, itu mah cocok banget buat kamu yang masih single lila. Ku merayu pada Allah yang tahu isi hatiku. Di malam hening aku selalu mengadu. Tunjukkan padaku. Ku aktifkan radarku mencari sosok yang dinanti. Ku ikhlaskan pengharapanku di hati. Siapa dirimu? Dalam kesabaran ku melangkah menjemputmu. Cinta dalam hati akan aku jaga hingga Allah persatukan kita. Jodoh dunia akhirat, namamu rahasia, tapi kau ada di masa depanku. Ku sebut dalam doa, ku ikhlaskan rinduku. Kita bersama melangkah ke surga abadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu kemana aja? Aku kebetulan ada kerjaan di NTB. Ya, sekalian aku pesantren di sana juga sih. Oh ya? Terus? Seperti yang kamu bilang, aku mesti belajar ilmu agama yang rajin. Oke. Jadi, maksud kamu ngajak ketemuan ini? Gini, Ma. Aku udah siap untuk kamu tolak. Dan aku juga udah siap dengan semua jawaban-jawaban kamu. Aku mau kamu jadi istri aku. Kamu serius? Iya, aku serius. Kok bisa ya? Aku juga nggak tahu. Mungkin ini udah takdir. Kamu tahu? Aku baru aja baca novel Cinta Aurora. Dan aku sempat membayangkan kalau kisah cintaku akan sama dengan kisah Rara. Seorang
muslimah yang diperjuangkan diri oleh laki soleh yang datang dari masa lalunya. Lucu ya? Aku masih kurang paham sama yang kamu ngomong. Aku tunggu kamu minggu depan untuk menemui kakakku. Assalamualaikum. Bukan cinta yang memilihmu, tapi Allah yang memilihmu untuk ku cintai. Jodoh dunia akhirat, namamu rahasia. Tapi kau ada di masa depanku. Jodoh dunia akhirat, namamu rahasia. Tapi kau ada di masa depanku. Ku sebut dalam doa, ku ikhlaskan rinduku. Kita bersama melangkah ke surga abadi. Tapi kau ada di masa depanku. Ku sebut dalam doa, ku ikhlaskan rinduku. Kita bersama melangkah ke surga abadi. Melangkah ke surga yang abadi. Jodoh dunia akhirat. Bagi seorang muslimah, ego dan permusuhan harus dihindari. Karena kita semua adalah mata air kelembutan dan mata air cinta. Ya, persaingan dan kompetisi itu memang hal biasa. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dan positif dari itu semua, yaitu kolaborasi. Ketika para muslimah bisa bersatu dan berkolaborasi dalam kebaikan, maka kita bersama-sama bisa saling bahu-membahu dalam membangun peradaban. Alhamdulillah, sejak 5 tahun kelulusan, kita masih bisa aja ya kumpul bareng kayak gini. Alhamdulillah, udah banyak pencapaian yang kita lalui. Cita dan cinta telah Allah kabulkan. Kita laksanakan apa yang Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran untuk membantu sesama. Oleh karena itu, insya Allah kita bersama akan membuat gerakan muslimah berdaya, yaitu gerakan pemberdayaan muslimah di seluruh Indonesia.